Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 902. Akar Dewa Hunyuan, mata Luo Xiu menyipit saat ia mengamati reaksi orang-orang di balai lelang. Setelah dengan diam-diam menyebarkan kesadarannya ke seluruh ruangan, ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sini yang mengenali nilai sejati dari akar ini kecuali dirinya sendiri. Tak heran, akar ini adalah bahan utama dalam peracikan pil Dewa Huntian, sebuah ramuan tingkat ke-6, yang bahkan di 3000 dunia besar sangat jarang ditemukan. Namun, di dunia bintang kelas bawah ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengenalinya. Itu adalah hal yang sangat wajar. Meskipun begitu, energi obat yang dipancarkan tidak bisa ditutupi. Meskipun tidak ada yang tahu apa itu akar Dewa Hunyuan, tetapi mereka semua bisa merasakan energi obat yang luar biasa dari akar ini. Sehingga, banyak alkemis dan ahli kultivasi di dalam balai lelang mulai menunjukkan minat. Lelang dimulai. Harga awal untuk akar obat ini adalah 1 juta kristal dewa kelas tertinggi. Kenaikan minimal 100.000. Apa? Banyak orang terkejut mendengar harga dasar ini. Bagaimanapun juga, ini hanyalah akar dari tanaman obat yang tidak dikenal. Tetapi harga dasarnya bisa menyaingi senjata tingkat dewa. Beberapa orang yang awalnya ingin ikut bertaruh langsung mengurungkan niat mereka. Hanya mereka yang berasal dari kekuatan besar dan telah berdiri selama ratusan ribu hingga jutaan tahun yang masih tertarik. Luo Xiu justru merasa bahwa harga ini terlalu murah. Di 3000 dunia besar, akar Dewa Hunyuan tidak bisa dibeli dengan kristal dewa karena terlalu langka. Jika seseorang memiliki ini, mereka hanya bisa menukarnya dengan harta sebanding. Bahkan para kaisar dewa pun bersedia mengorbankan seluruh kekayaannya demi mendapatkan akar ini. Di dunia bintang kelas bawah ini, harga 1 juta terasa seperti diskon besar-besaran. Tawaran terus naik, 1,1 juta, 1,3 juta, 1,7 juta. Setelah kebingungan awal, lelang mulai memanas. Para tetua dari berbagai kekuatan besar mulai menaikkan harga karena mereka merasa akar ini memiliki nilai luar biasa. Tidak butuh waktu lama hingga harga mencapai 2 juta kristal dewa kelas tertinggi. Secara umum, jika ini benar-benar akar obat tingkat kaisar dewa, harga 2 juta sudah cukup bagus. Lagi pula, di dunia bintang kelas bawah ini, tidak ada yang bisa menggunakan pil tingkat kaisar dewa, sehingga bahkan akar obat seperti ini lebih sering menjadi pajangan daripada digunakan. Namun, akar ini milikku. Aku menawar 3 juta kristal dewa kelas tertinggi. Dari sudut barat daya, suara pemuda sombong dari sebelumnya kembali terdengar. Dia lagi. Luo Xiu mengernyitkan alisnya. Orang lain mungkin tidak menyadari apapun, tetapi Luo Xiu bisa mendengar sesuatu yang aneh dalam nada suaranya. Pemuda itu terdengar sedikit terlalu bersemangat. Apakah dia menyadari apa itu sebenarnya akar Dewa Hunyuan? Jika ya, maka ini bisa menjadi masalah besar. Seperti sebelumnya, ketika pemuda itu ikut bertaruh, semua orang langsung terdiam. Bahkan tetua dari sekte dan klan besar tidak berani menentangnya. Luo Xiu mengetuk kursinya pelan. Sebelumnya, saat mereka melelang tombak pembantai dewa, terjadi hal yang sama. Sebelum datang ke lelang ini, Luo Xiu belum pernah mendengar tentang kekuatan besar manapun di dunia bintang ini yang bisa membuat banyak klan besar tunduk. Siapa sebenarnya pemuda ini? Apa latar belakangnya? Namun, tidak peduli dari mana dia berasal, Luo Xiu tidak akan mundur. Aku menawar 5 juta kristal dewa kelas tertinggi. Tanpa ragu, Luo Xiu langsung menaikkan harga sebanyak 2 juta dalam satu kali tawaran. Suasana langsung menegang. Banyak orang menahan napas. Bagaimanapun juga, harga 5 juta untuk akar obat ini sudah di luar dugaan. Lagi-lagi kau, di dalam ruangan VIP, pemuda. Itu sangat marah hingga suaranya bergetar. Jika bukan karena suara dalam pikirannya yang melarangnya menyerang Luo Xiu, dia sudah lama menghabisinya. Jangan terburu-buru, pria ini bukan orang biasa. Kirim pesan ke tetua Pulau Tianhe agar dia yang mengurus ini. Suara tua bergema dalam pikirannya lagi, menyebabkan pemuda itu menggertakkan giginya tetapi tetap diam. Dan yang mengejutkan semua orang, untuk kedua kalinya, pemuda itu menyerah dalam pertarungan harga melawan Luo Xiu. 5 juta kristal dewa kelas tertinggi. Ada yang ingin menawar lebih tinggi. Song Cheng berusaha meningkatkan harga, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Banyak orang mulai melihat Luo Xiu dengan rasa takut dan hormat. Bahkan pemuda misterius itu tidak berani bertarung dengannya. Kalau begitu, pemenangnya adalah pria ini. Selamat, akar Dewa Hunyuan segera dikirim ke Luo Xiu. Tanpa ragu, ia menukar cincin penyimpanan berisi kristal dewa dan mengambil akar itu. Meskipun ia sangat ingin segera memeriksanya lebih lanjut, tempat ini bukan tempat yang tepat. Di atas panggung pelelangan, Song Cheng tersenyum cerah, berusaha meningkatkan antusiasme para peserta.
Namun, yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Baik pemuda sombong di dalam ruangan VIP maupun Luo Xiu, tidak ada yang ingin mereka singgung. Pada titik ini, siapapun yang berani menaikkan harga akan otomatis menjadi musuh bagi kedua orang ini, sehingga tidak ada yang berani mengambil risiko. Dengan demikian, akar Dewa Hunyuan jatuh ke tangan Luo Xiu hanya dengan harga 5 juta kristal dewa kelas tertinggi. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Bahkan saat kotak kristal yang berisi akar Dewa Hunyuan dikirim kepadanya, Luo Xiu masih merasa sulit percaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia bisa mendapatkan bahan utama untuk meramu pil Dewa Huntian dengan begitu mudah. Luo Xiu berpikir bahwa setelah tombak pembantai dewa dan akar Dewa Hunyuan muncul, maka pelelangan ini sudah hampir berakhir. Namun, yang mengejutkannya pelelangan ini berlangsung selama 2 hari penuh. Selama 2 hari ini, berbagai harta karun langka terus bermunculan, hingga membuat para penonton takjub. Pendapatan dari pelelangan ini sudah cukup untuk menjadikan kota Naga Biru sebagai kekuatan paling kaya di seluruh bintang sekitarnya. Namun, semakin lama pelelangan berlangsung, semakin sedikit barang yang menarik perhatian Luo Xiu. Bahkan pil dewa tingkat tertinggi, yang dianggap sebagai barang terbaik dalam pelelangan ini, sama sekali tidak menarik minatnya. Sebuah ironi yang cukup lucu. Barang yang ia inginkan, orang lain tidak menyadari nilainya. Barang yang dianggap berharga oleh orang lain, sama sekali tidak menarik baginya. Bagi Xiao Jiangming, pengalaman ini adalah pengalaman yang luar biasa. Wajahnya memerah karena kegembiraan, dan matanya berbinar penuh antusiasme. Setelah pelelangan berakhir, Luo Xiu menggandeng tangan Xiao Jiangming dan berjalan keluar dari balai lelang. Namun, di luar balai lelang, banyak orang berkumpul. Mereka bukan orang-orang yang ingin mencari masalah dengan Luo Xiu, tetapi mereka sepertinya menunggu sesuatu. Di udara, 3 sosok melayang di langit. Salah satunya adalah pemuda sombong dari ruangan VIP. Namun, di sampingnya kini berdiri 2 orang yang berbeda, 2 pria parubaya dengan aura luar biasa mengerikan. Keduanya adalah ahli tingkat dewa. Dewa, Luo Xiu sedikit terkejut. Di dunia bintang kelas bawah ini, seharusnya tidak ada yang bisa mencapai tingkat dewa karena terdapat pembatasan dari hukum alam semesta. Menurut teori yang umum diketahui, dunia bintang kelas bawah hanya bisa menampung makhluk dengan kekuatan setengah langkah dewa. Bahkan sebelumnya, Sekte Tianluge harus menggunakan jimat buatan kaisar untuk mengirim seorang dewa ke dunia ini. Namun kini, 2 dewa muncul. Begitu saja, 2 tetua, itulah orangnya. Pemuda sombong itu menunjuk ke arah Luo Xiu dengan marah. Akar obat itu dia rebut dariku secara paksa. Para penonton segera mundur beberapa langkah. Mereka tahu konflik besar akan segera terjadi, jadi mereka memberikan ruang kosong di depan balai lelang. Di udara, 2 dewa dan pemuda sombong berdiri dengan penuh tekanan. Di bawah, Luo Xiu tetap tenang sambil menggandeng Xiao Jiangming. Tidak peduli siapapun dirimu, kau seharusnya tidak berani menentang kami, Pulau Tianhe. Salah satu tetua berambut abu-abu berbicara dengan dingin. Aku adalah tetua dari Pulau Tianhe. Serahkan cincin penyimpananmu, hancurkan kultivasimu sendiri, dan aku akan mengampuni nyawamu. Saat berbicara, aura dewa tingkat 3 langsung meledak dari tubuhnya. Pulau Tianhe, Luo Xiu belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, sekarang ia mengerti mengapa semua kekuatan besar di dunia ini takut kepada mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk mengirim dewa ke dunia bintang kelas bawah ini tanpa terpengaruh oleh hukum alam semesta. Karena itu, mereka sama sekali tidak menganggap kekuatan-kekuatan lain sebagai ancaman. Mereka bertindak seenaknya, tanpa rasa takut. Di dalam balai lelang, mereka menahan diri karena ada banyak orang yang bisa menyaksikan perbuatan mereka. Namun, begitu mereka berada di luar, mereka langsung menunjukkan keangkuhan mereka. Menarik, jadi, Pulau Tianhe bisa mengirim dewa ke dunia ini tanpa batasan. Luo Xiu tidak memedulikan 3 orang di depannya. Sebaliknya, ia menoleh ke belakang, menatap Miao Lun, seorang gadis berbakat dari Sekte Taixi. Miao Lun Sengnu, bisakah kau memberitahuku lebih banyak tentang Pulau Tianhe? Ia sama sekali tidak tertarik berbicara dengan para tetua licik dari kekuatan besar. Ia lebih memilih bertanya langsung kepada Miao Lun. Miao Lun terlihat sedikit terkejut. Di sampingnya, tetua-tetua dari Sekte Taixi menunjukkan ekspresi cemas. Jika Miao Lun berbicara, itu berarti ia secara tidak langsung menyinggung Pulau Tianhe. Saat ini, Pulau Tianhe adalah kekuatan paling dominan. Tidak ada satupun kekuatan yang berani menentang mereka. Jika Miao Lun berbicara, maka Sekte Taixi mungkin akan menghadapi konsekuensi serius. Namun, Miao Lun tidak langsung menjawab. Ia menggunakan komunikasi telepati untuk berbicara dengan Luo Xiu. Rekan Luo, Pulau Tianhe baru muncul di dunia ini dalam 10 tahun terakhir. Mereka telah menguasai lebih dari 10 dunia bintang. Mereka telah menghancurkan banyak kekuatan besar dan menjadi penguasa absolut. Mendengar ini, Luo Xiu semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Pulau Tianhe. Mereka muncul secara tiba-tiba dan memiliki metode untuk menghindari batasan alam semesta.
Ini tidak mungkin kebetulan. Luo Xiu adalah pria yang tidak suka menunggu. Tanpa menunggu pihak lawan menyerang lebih dulu, ia langsung mengangkat tangan. Boom! Di langit, sebuah tangan raksasa yang terbuat dari energi muncul. Tangan ini langsung meraih tetua berambut abu-abu yang tadi berbicara arogan. Apa? Semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Luo Xiu akan langsung menyerang seorang dewa. Bersambung.